Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Solikin, NIM 218121490050. Saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Analisis Perencanaan Keuangan Desa di Desa Bedet, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Proposal ini terdiri dari 3 bab, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, dan metodologi penelitian. Bab pertama, pendahuluan, latar belakang. Masalah desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pedoman pembangunan desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. Pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Peneliti tertarik untuk meneliti perencanaan dalam keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam pasal 38 ayat 2 menyatakan juga tentang bahwa penetapan APB desa paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Secara implisit bahwa ketentuan ini menginginkan agar APB desa ditetapkan di awal, sehingga memasuki tahun anggaran baru APB desa sudah tersedia. Namun realita di lapangan, di Desa Bedet, Kecamatan Kasiman, sampai dengan bulan Januari masih melakukan musyawarah mengenai perencanaan pembangunan desa untuk tahun anggaran 2022. Keterlambatan penetapan APB desa ini berdampak buruk dalam pelaksanaan realisasi menjadi kurang maksimal dan semua target awal akan meleset atau tidak sesuai rencana, sehingga terjadi perubahan perencanaan pembangunan. Identifikasi masalah, yaitu pertama, tahapan perencanaan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Kedua, adanya keterlambatan dalam tahapan penyusunan dalam pengelolaan keuangan desa. Ketiga, kurangnya partisipasi dari masyarakat desa dalam penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan desa dikarenakan kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai. Batasan masalah, yaitu pertama, menetapkan objek penelitian yaitu di Desa Bedet, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Peneliti hanya memfokuskan dalam tahapan perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Bedet, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, peneliti merumuskan masalah dalam bentuk pernyataan sebagai berikut. Pertama, bagaimana perencanaan keuangan desa di Desa Bedet sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018? Apakah kendala yang dialami dalam proses penyusunan perencanaan keuangan di Desa Bedet? Bagaimana rumusan strategi yang tepat untuk mengatasi kendala dalam proses penyusunan perencanaan keuangan di Desa Bedet? Tujuan penelitian, yaitu berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan. Penelitian ini bertujuan, yaitu pertama, untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa dengan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Kedua, untuk mengetahui apakah kendala yang dialami dalam proses penyusunan perencanaan keuangan di Desa Bedet. Ketiga, untuk mencari strategi yang tepat dalam mengatasi kendala dalam proses penyusunan perencanaan keuangan desa. Manfaat penelitian, yaitu manfaat secara teoritis dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang perencanaan keuangan desa secara baik berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Manfaat praktis bagi pemerintah desa. Penelitian ini bagi pemerintah desa diharapkan dapat dijadikan saran dan masukan dalam proses penyusunan perencanaan keuangan desa sesuai dengan tahapan dan peraturan yang berlaku. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan atau wawasan peneliti tentang perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa. Bab 2, yaitu kajian pustaka. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB desa. Penelitian yang relevan, perencanaan pengelolaan keuangan desa, studi kasus di Desa Jelumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang, yang dilakukan oleh Zulaifa dan Marwata tahun 2020. Proses perencanaan dan penganggaran keuangan desa, studi kasus di desa-desa Kecamatan Girimulya, Kabupaten Bengkulu Utara, yang dilakukan oleh Bahyaki, Sari, dan Asmawanti. Kerangka berpikir, yaitu dimulai dari pemahaman teori, permasalahan, kemudian pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, menguji keabsahan data dengan teknik triangulasi, menganalisa kesesuaian yang terjadi di lapangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 kemudian hasilnya ditarik kesimpulan. Pertanyaan penelitian, bagaimanakah? Yaitu pertama, bagaimanakah proses penyusunan perencanaan keuangan desa di Desa Bedet dilakukan? Apakah sudah dikatakan baik apabila ditinjau berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018? Kedua, apakah kendala yang dialami selama proses penyusunan perencanaan keuangan di Desa Bedet? Ketiga, metodologi penelitian. Jenis penelitian untuk menggambarkan dan menyesuaikan perencanaan keuangan desa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan unsur-unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Bedet, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Pemilihan lokasi studi penelitian ini dilatar belakangi dengan Desa Bedet telah melaksanakan tahapan perencanaan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Semua proses dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti hanya terbatas di lingkup Desa Bedet. Objek dan subjek penelitian. Objek daripada penelitian ini adalah perencanaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Bedet. Untuk subjek penelitian yaitu pemerintah Desa Bedet, mulai dari kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, dan ketua BPD. Sumber data yaitu pertama data primer. Sumber data ini diperoleh langsung dari kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kasih atau kaur selaku pelaksana pengelolaan keuangan desa, perangkat desa lainnya ya, seperti kasun, BPD, perwakilan dari masyarakat, serta pendamping desa. Data sekunder. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu buku profil desa, dokumen RPJM desa, dokumen perencanaan pembangunan desa meliputi dokumen RKP desa, dokumen APBDes, dokumen penyusunan RKP desa, dokumen penyusunan APBDes. Metode pengumpulan data yaitu pertama observasi. Merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri khas spesifik bila dibanding dengan teknik yang lain. Kedua, wawancara. Menurut Yusuf, wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti. Dokumentasi, yaitu meliputi semua bentuk tulisan maupun gambar atau foto-foto terkait penelitian, perencanaan, pengelolaan keuangan desa. Analisa data. Dalam penelitian kualitatif, analisa data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data. Pertama, analisis sebelum di lapangan. Pada tahapan ini, peneliti mengadakan pendekatan secara
langsung terhadap objek-objek penelitian, baik secara formal maupun informal, serta menjelaskan maksud dan kedatangan peneliti. Kedua, analisis selama di lapangan. Pada tahapan ini, peneliti menggunakan model interaktif Mills and Haberman. Komponen dalam analisis data ini antara lain yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Untuk menentukan strategi yang tepat dalam penelitian ini, menggunakan teknik analisis SWOT dengan pendekatan kualitatif yang terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threat. Analisis SWOT bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan, strength, dan peluang opportunities, namun dapat meminimalkan kelemahan, weakness, dan ancaman atau threat. Dari pengertian SWOT tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Satu, evaluasi faktor internal. Kekuatan atau strength yaitu kekuatan yang dalam pengembangan potensi desa. Kelemahan yaitu segala faktor yang menghambat dalam proses perencanaan keuangan desa untuk kemajuan desa. Evaluasi faktor eksternal. Kesempatan atau opportunities yaitu semua kesempatan terkait prospek dan proyeksi ideal yang mendukung pembangunan desa. Ancaman atau threat yaitu segala hal yang berpotensi mengganggu, mempertinggi resiko kegagalan atau bahkan menggagalkan program yang dilaksanakan. Menurut Setiawan Heri Purnowo dan Zulkifli Mansyah, hasil analisis SWOT terdapat 4 alternatif strategi yang tersedia yaitu SO, WO, ST, dan WT. Strategi SO yaitu strategi berdasarkan jalan pikiran memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi ST yaitu menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman. Strategi WO, strategi pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi WT yaitu meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.